Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aris Hamdani, mahasiswa semester 6 Prodi PAI, akan memaparkan makalah dari mata kuliah Etika Profesi Keguruan yang diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Etika Profesi Keguruan. Mata kuliah ini diampu oleh Bapak Nurdi SAG MPD. Dalam mata kuliah ini saya mau memaparkan atau mengambil tema dengan judul Asosiasi Profesi Guru atau Organisasi Profesi Fakultas Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Fatah Siman, Lamongan. Baik, langsung saja kita menuju ke latar belakang, yaitu pendidikan memiliki peranan penting dalam mengantarkan satu bangsa pada satu tujuan yang mulia, yaitu mencerdaskan anak bangsa dan meningkatkan taraf kebudayaan bangsa tersebut. Adapun pentingnya pendidikan akan menentukan nasib suatu bangsa pada suatu waktu yang akan datang. Dengan demikian, pendidikan merupakan hal penting yang harus diperhatikan untuk kemajuan pembangunan maupun penghidupan suatu bangsa. Profesi adalah suatu pekerjaan di mana dalam melaksanakan tugasnya memerlukan atau menuntut keahlian menggunakan teknik-teknik serta dedikasi yang tinggi. Adapun ciri-ciri atau kriteria suatu profesi ialah adanya kode etik yang dijadikan sebagai satu pedoman perilaku anggota, sanksi yang jelas dan tegas terhadap pelanggar kode etik tersebut. Guru memiliki kode etik. Oleh karena itu, guru merupakan salah satu profesi yang ada di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, Pasal 1. Guru memiliki tugas yang sangat mulia, serta tugas tersebut mesti dilaksanakan dengan penuh keikhlasan dan mengharuskan seorang guru mengembangkan pengalaman dan pengetahuan demi meningkatnya kualitas ilmu, pengetahuan yang diterima oleh peserta didik. Guru dituntut untuk selalu meningkatkan perkembangan zaman, baik dari segi ilmu, pengetahuan maupun dari segi teknologi. Oleh karena itu, hal tersebut sangatlah berpengaruh bagi peserta didik. Rumusan masalah dan tujuan. Apa saja rumusan masalah? Itu ada 4. Yang pertama, pengertian etika, profesi, dan guru. Kedua, tujuan dari kode etik. Ketiga, bagaimana kode etik profesi seorang guru. Keempat, bagaimana kode etik guru pada peraturan perundang-undangan. Sedangkan tujuan yaitu yang pertama ada 4. Yang pertama, mengetahui pengertian etika, profesi, dan guru. Kedua, mengetahui tujuan dari kode etik. Yang ketiga, mengetahui kode etik profesi seorang guru. Yang keempat, mengetahui kode etik guru pada peraturan perundang-undangan. Nah, teman-teman, setelah kita mengetahui rumusan dan tujuan, apa sih manfaatnya? Ya, manfaatnya adalah manfaat disusunnya makalah ini yaitu untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya tentang etika guru. Jadi teman-teman, di Indonesia ini terkhusus guru yang ada di Indonesia itu wajib mengetahui kode etik atau profesi tatanan keguruan dalam pendidikan. Kajian teori mengikuti atau yang masuk dalam kajian teori itu adalah pengertian etika, profesi, dan guru. Apa saja itu? Yang pertama adalah A. Pengertian etika. Etika berasal dari bahasa Yunani, ethos, kata tunggal yang artinya tempat tinggal, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, cara berpikir, atau bentuk jamaknya yaitu ta, eta, yang berarti adat istiadat. Kata etika sama pengertiannya dengan kata moral. Moral berasal dari kata Latin mos, bentuk tunggal, kata tunggal, bentuk tunggal, atau bisa disebut mores, bentuk jamak, yang berarti adalah istiadat, kebiasaan, kelakuan, watak, tabiat, akhlak, dan cara hidup menurut Nata di tahun 2012.
Kajian teori yang kedua yaitu pengertian profesi. Secara etimologi, 4 profesi dari kata profession yang berarti profesional. Artinya, orang yang ahli atau tenaga ahli. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah profesionalisasi ditentukan sebagai berikut, yaitu profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian, keterampilan, atau kejuruan dan sebagainya. Kajian teori poin C, yaitu pengertian guru. Guru adalah orang yang memberikan ilmu, pengetahuan kepada anak didik. Jadi, seorang guru yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik yang dalam pandang masyarakat merupakan orang yang melaksanakan pendidikan di tempat tertentu. Tidak mesti di lembaga pendidikan formal, sebab bisa juga di masjid, di surau, di musola, di rumah, dan lain sebagainya. Pembahasan meliputi profesi dari guru, yaitu keahlian dan kewenangan khusus dalam bidang pendidikan, pengajaran, dan pelatihan yang ditekuni untuk menjadi mata pencaharian dalam memenuhi kebutuhan hidup yang bersangkutan. Guru sebagai profesi berarti guru sebagai pekerjaan yang mensyaratkan kompetisi atau keahlian kewenangan dalam pendidikan dan pembelajaran agar dapat melaksanakan pekerjaan tersebut secara efektif, efisien, serta berhasil guna. Guru sebagai seorang profesi tentu saja memerlukan suatu kode etik agar menjadi seorang yang profesional dalam menjalankan tugasnya. Dengan adanya kode etik guru, masyarakat akan memperoleh pelayanan pendidikan yang lebih profesional dari seorang guru. Karena dalam kode etik sudah diatur dan diberikan syarat keahlian minimal yang harus dimiliki profesi tersebut atau disebut profesi keguruan. Yang keempat adalah penutup atau kesimpulan ya. Kesimpulan dari bab-bab yang saya terangkan tadi. Dari sekian pemaparan tadi yang di depan, saya menyimpulkan bahwa kode etik bagi seorang guru sangatlah penting karena kode etik adalah karakter, watak, susila, norma-norma yang dimiliki seorang guru dalam bersikap, mengajar, atau terlebih bagi guru-guru seorang pendidik yang akan dicontoh. Oleh sebab itu, seorang guru yang tentu saja harus mencerminkan sikap yang baik dan mulia. Dengan adanya kode etik guru, seorang guru tidak melakukan tindakan yang melanggar aturan-aturan dari kode etik itu tersendiri. Jadi untuk penutup yang kedua adalah saran. Saran ya, ini saran dari saya pribadi dari penulis ya. Bagi tenaga pendidik khususnya guru yang ada di Indonesia agar lebih memperhatikan kembali kode etik profesi, norma-norma, peraturan-peraturan, undang-undang keguruan atau profesi keguruan, sehingga tidak akan ada lagi kasus-kasus yang terkait dengan pendidikan khususnya tenaga pendidik di Indonesia. Kan sudah diatur dengan sebagaimana tertulis, terlampir, bahkan sudah ada undang-undang. Jadi ada pepatah Jawa itu bilang guru itu digugu dan ditiru. Jika gurunya tak berakhlak mulia, tak berkelakuan mulia, maka muridnya pun seperti itu. Buah tak akan jatuh jauh dari pohonnya. Maka dari itu seorang guru wajiblah berperilaku yang mulia. Baik, menginjak slide yang terakhir, jadi ini adalah kesimpulan dari sistematika pembahasan yang saya bahas di depan, yaitu bab pertama adalah pendahuluan. Pada bagian ini akan berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat. Bab kedua adalah kajian teori. Pada bagian ini akan berisi uraian yang mengandung pengertian, fungsi, dan sumber daripada masalah yang ada di pendahuluan. Bab ketiga adalah pembahasan, berisi penjelasan dan keterangan secara gamblang. Itu menurut si penulis. Keempat atau penutup berisi kesimpulan dan saran untuk para pembaca serta para calon guru di Indonesia. Jadi itulah sistematika bahasan yang saya terangkan di awal. Sekian dan terima kasih.